Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2 dengan tema tumbuhan di sekitarku. Sebelum memulai materi, marilah kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kamu dapat menyebutkan aturan pada saat istirahat di sekolah. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan manfaat adanya peraturan. Yang ketiga, kamu dapat memperbaiki teks dengan memperhatikan penggunaan tanda titik. Berikutnya, marilah kita lihat materi pembelajaran hari ini. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Seperti itu aturan main, cara bermainnya. Ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Mengapa anak-anak kira-kira harus ada peraturan supaya apa? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Apakah kalian memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Mari kita sebutkan contoh peraturan yang berlaku ketika jam istirahat pada saat di sekolah. Yaitu tidak boleh keluar pagar sekolah tanpa izin guru. Nah, tidak boleh keluar pagar sekolah tanpa seizin guru atau sepengetahuan guru. Karena itu dapat membahayakan kalian. Kemudian, setelah makan dan minum, sampah dibuang di tempatnya. Nah, ini paling sering ketika waktu istirahat kalian sering membeli kue. Dan biasanya ada bungkus plastik atau tempat makanan atau minumannya. Nah, sampah makanan dan minumannya harus dibuang di tempatnya atau di tempat sampah. Peraturan berikutnya, dilarang bermain di dalam kelas. Pada saat istirahat, semua siswa harus berada di luar kelas. Baik itu mau memakan makanan disediakan di tempat kantin atau bermain, yaitu di lapangan. Tidak boleh bermain di dalam kelas.
Itulah tadi beberapa contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Sekarang bacalah percakapan di bawah ini. Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo dan juga Lani. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari Benny. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo, benar Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Benny, siapa lagi yang piket hari ini? Tanya Benny kepada Lani. Lani pun menjawab, aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Kemudian Benny, aku juga menyapu lantai kelas. Edo, aku merapikan rak buku. Lani, baiklah, mari kita mulai bekerja. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Nah, di sini ada teks yang masih banyak kesalahan atau kekurangan. Mari kita benarkan. Mulai dari kalimat pertama. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Untuk kalimat pertama, di sini terdapat nama Lani, Udin, dan Benny. Di sini tidak menggunakan huruf kapital, jadi sehingga perlu kita ganti menggunakan huruf kapital. Selain itu, ketika menyebutkan lebih dari dua, di sini ada Lani, Udin, dan Benny. Berarti kita harus menggunakan koma. Dan pada kalimat pertama ini tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, mari kita rubah. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Titik. Nah, seperti itu kalimat yang benar. Lalu kalimat kedua, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di sini pada awal kalimat juga tidak menggunakan huruf kapital dan juga tidak diakhiri tanda titik. Jadi perlu kita perbaiki. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Seperti itu. Kalimat ketiga. Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Nah, di sini di akhir kalimat sudah ada tanda titik. Benar. Namun pada awal kalimat dan pada nama orang yaitu Benny harus menggunakan huruf kapital. Mari kita rubah. Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Titik. Seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya, ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Nah, untuk kalimat yang ini, awal kalimat sudah benar menggunakan huruf kapital, yaitu ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Namun, tidak ada tanda baca titik di akhir kalimat, sehingga perlu kita tambahkan tanda baca titik. Kalimat yang terakhir, Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Pada kalimat terakhir, di sini ada nama Benny. Jadi perlu menggunakan huruf besar. Dan di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Menjadi seperti ini. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Jadi seperti itu cara membetulkan atau menandai kalimat
dengan menggunakan tanda yang tepat. Sekarang, mengapa perlu ada peraturan? Kira-kira mengapa anak-anak perlu ada peraturan? Bagaimana jika tidak ada peraturan menurut kalian? Peraturan yaitu agar siswa menjadi tertib. Nah, jadi tidak seenaknya sendiri, jadi ada tertib. Kemudian agar siswa menjadi disiplin. Nah, selain siswa menjadi tertib, peraturan dapat menjadikan siswa menjadi disiplin. Kemudian yang terakhir, agar siswa tahu mana hal yang dilarang dan diperbolehkan. Maksudnya, supaya siswa mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Itulah mengapa perlu adanya peraturan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, sekarang kamu bisa menyebutkan aturan pada saat istirahat di sekolah. Sekarang kamu bisa menyebutkan manfaat adanya peraturan. Dan terakhir, sekarang kamu bisa memperbaiki teks dengan memperhatikan penggunaan tanda titik. Moral untuk pembelajaran pada hari ini, mematuhi peraturan dapat menciptakan kehidupan yang damai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.